Please subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu pengajian Al-Ikhlas Lorong Keluarga, Al-Ikhlas Haji Maci, Al-Ikhlas Kasnariansa, Musola Aisyah, Musola Masjid Al-Islami, ada lagi Masjid Mustaqim, ada lagi habis Baitul Makmur, kita sebut juga loh ya. Baik. Pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama dapat hadir, dan luar biasa pada hari ini kita kedatangan tamu, ya bukan tamu sebenarnya, kedatangan keluarga, ya, kedatangan keluarga dari beberapa masjid yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan silaturahmi keluarga ini tidak cuma hanya sekedar di Masjid Ikhlas Lorong Keluarga, bisa jadi kakek Ikhlas Lorong Keluarga ini sanjogulo ke Ikhlas Kasnariansa. Kalau diajaknya tapi ibu dan maksud ya. Kakek keliling bu bila perlu ya. Ini berkenaan dengan bulan Rejab yang mulia ini. Bulan Rejab mulia ini dimulai dari awal bulan setiap tahun Rejab ini kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Jadi bulan Rejab adalah bulan yang mulia. Bulan mulia ini sebenarnya kita ketahui ada suatu peristiwa besar yang tidak akan terulang dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Nak sehebat apapun juga uangnya, ya kalau ada ngaku-ngaku Isra Mi'raj becak Nabi, itu dia mungkin gile. Ya, tahu gile? Tahu gile tahu ya. Tak waras. Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya tidak akan membincangkan tentang Isra Mi'raj itu. Oleh karena kaget Jumat malam 1 di sini ada Habib aku datang tadi ya. Nah, kita hari ini kita membincangkan salah satu bagian daripada yang sering diperbincangkan di dalam Isra Mi'raj. Yang salah satunya adalah tentang sholat. Kalau tentang sholat secara umum luas bu, kita akan lebih sempitkan lagi. Tema kita adalah sholat berjamaah bagi ibu-ibu serta adab-adabnya. Nah, ini kan masih tentang kaitan dengan sholat juga. Yang kita buka mulai dari alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga dalam sholatnya. Apa yang dijaga? Yang dijaga banyak bu. Salah satunya adalah bilangan 17 rakaat. Kenapa kita tegaskan demikian? Karena masih banyak uang yang ada 17 rakaat. Ada yang cuma 8, ada yang cuma 6, ada yang ser-seran baik. Yang banyak nih kalau lagi buntu. Kalau lagi buntu baru nak sholat. Sama cepat ibu-ibu pengajian, pokoknya ngaji di mana media datang nih, dari Kasnariansa didatangi, termasuk juga melok grup perpana pokoknya bu. Tapi kadang-kadang juga lalai dalam sholatnya. Pernah kan saya sampaikan itu ya, karena kondangan jauh, karena sedekah rumahnya ada sedekah, betul. Pernah kami sampaikan itu ya. Nah, itu salah satu daripada yang kita jago. Kemudian yang dijago apa lagi ibu sekalian? Yang dijago itu 3 hal. Yang dijago itu 3 hal. Yang pertama yang perlu dijaga adalah dalam hal sholat ini, sholat di awal waktu. Yang kedua, sholat
berjamaah. Yang ketiganya yang akan jadi pembahasan kita ini sholatnya di masjid. Nah, kalau yang 1, 2, 3 itu berlaku untuk semua laki-laki yang dewasa. Kalau untuk ibu-ibu minus nomor 3 di masjidnya. Nah, tapi sekarang bagaimanakah kalau umpamanya ibu-ibu akan sholat di masjid? Kita akan bahas pada hari ini. Ulasan sedikit, ibu sekalian, yang kita jaga adalah masalah di awal waktu. Walaupun kita review dikit ya Bu ya, masalah awal waktu ini. Siapapun juga namanya Bu, profesi pun apapun juga namanya, sebenarnya kalau galak bisa di awal waktu. Walaupun kadang-kadang banyak kita ini yang sering ngulur-ngulur. Kaget lah, belum mandilah. Jadi kalau umpamanya ada panggilan azan, alasan apa? Alasan masih masak belum selesai. Alasan apa? Masih bau minyak dan sebagainya. Alasan apa? Belum mandi. Alasan apa? Baju masih ada najis oleh cucung dan sebagainya. Padahal kalau kita biasakan itu tidak akan terjadi, Bu. Ya, makanya kita sampaikan kemarin, alangkah lebih baiknya sebelum waktu masuk sholat itu kita sudah bersiap-siap. Syukur-syukur 15 menit sebelum azan zuhur kita sudah siap. Ibu lama mau kenal, sambil nunggu azan kita baca Quran. Itu yang luar biasa. Enak. Nah, jadi kata alasan kalau umpamanya memang ibu kebenaran kesiangan nian masaknya. Kakek motong Ustaz, gampang baik, tinggal mati ke kompornya, selesai. Yang penting di awal waktu. Karena kata Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang utama itu? Yang pertama, engkau tidak menyekutukan Allah. Apalagi Rasulullah, engkau tidak durhaka kepada orang tuamu. Apalagi Rasulullah, engkau sholat di awal waktu. Luar biasa, Bu. Sholat awal waktu itu pahalanya sama dengan kita menuhankan Allah, mentauhidkan Allah, dan berbakti kepada orang tuh. Luar biasa. Itu tentang jago sholat di awal waktu. Yang kedua, yang kita jago adalah sedapat mungkin berjamaah. Cak mana Ustaz kami nak berjamaah kalau kami di rumah? Ya bisa diajak anaknya, bisa diajak cucunya. Oh Ustaz, mana anak aku tuh susahnya nak diajak tuh. Ya mana caranya, Bu? Ibu masih punya otoritas. Tidak? Dan juga membiasakan dia kaget malah jadi ibu rumah tangga, dia model mak itu juga. Dia kaget ngomong sama anaknya, menenek kamu dulu. Nengine kamu dulu. Nah, mama nih wajib disuruh berjamaah. Model mak itu, Bu. Tidak? Diajak, Bu. Anak kita. Ayo Ustaz, dia tuh baru balik kuliah capek, baru balik sekolah capek, baru balik pegawai capek. Dak gatik-gatik, Bu. Kalau kita nak membiasakan anak kita beserta kita juga untuk sholat berjamaah. Karena kenapa? Sholat berjamaah ini besar, Bu, pahalanya itu. Ya selain daripada 27 rakaat, ada keutamaan yang lain. Yang namanya sholat berjamaah itu, Bu, salah satu utamanya itu, salah satu kemanfaatannya itu adalah kita akan lebih khusyuk, lebih sabar. Karena apa? Sesuai dengan imam. Jangan macam-macam kakek. Entang-entang imamnya lama kita nak nulu-nulu. Enggak baca model mak itu kan. Nah, jadi makanya banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada sholat berjamaah. Yang ketiganya, nah ini yang akan kita bahas. Yang ketiganya adalah perihal sholat berjamaah di masjid. Saya katakan tadi, kalau lanang mutlak model mak itu. Tentang wanita sholat di masjid. Sholat lima waktu tentunya, Bu, bukan sholat sunat ya, sholat lima waktu. Kalau soal sholat sunat, bahkan sholat sunat sebenarnya afdolnya itu di rumah, termasuk kami. Afdol sholat sunat itu di rumah, kecualinya yang harus sholat di masjid itu. Sholat apa tuh? Sholat sunat yang harus di masjid. Apa dia? Sholat tahiyatul masjid. Nah, selain daripada sholat tahiyatul masjid, yang namanya sholat sunat itu idealnya, afdolnya di rumah.